resource itu ya, ekspor harus melalui satu pintu, tetapi setidaknya tambang masih oke nih kelihatannya. Ya udah kalau begitu dipilih tambang apa yang menarik, berarti emitennya apa. Kemudian teman-teman kumpulkan tuh informasi, oh emitennya itu menarik. Jadi teman-teman ngumpulinnya nggak perlu kalian ambil laporan keuangan, teman-teman lakukan analisis laporan keuangan, valuasinya enggak, tapi teman-teman cari equity research dari perusahaan efek aja. Misalkan nih, oh yang menarik Antam nih kelihatannya, ya udah saya akan mencari equity research atau hasil riset dari perusahaan sekuritas terkait dengan Antam. Setelah itu dijelaskan, nanti bercerita equity research ini isinya adalah target price, kemudian kinerjanya, kemudian key performance-nya itu apa aja, apa yang menyebabkan dia direkomendasi beli atau direkomendasikan jual, seperti itu Mbak Tina. Baik Bapak, terima kasih. Makanya di slide yang terkait melakukan rekomendasi itu teman-teman saya sarankan, dan di contohnya juga ada di contoh kedua juga yang saya share itu juga ada lampiran equity research dan juga market outlook. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan informasi atau menunjukkan kepada asesor bahwa kita tuh bisa menjelaskan nih kepada nasabah terkait informasi itu. Nah, tetapi kan informasi bisa kita peroleh dari mana pun. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau mengkonfirmasi ya, Mas Ayu. Izin tanya Pak, untuk tadi kan untuk rekomendasinya itu sendiri berarti kita dibebaskan buat pilih satu instrumen investasi aja Pak dari pasar modal itu, misal kayak saham, misal saya pilih tiketnya itu ADI, terus berarti saya fokusnya ke ADI itu aja, atau kayak diversifikasi ke misal reksadana atau obligasi gitu, atau boleh pilih satu aja? Di bagian kualifikasi kemana lagi tuh. Nah ini kelihatan sudah teman-teman apa yang tampak di sini? Sudah Pak. Ada unit gitu ya, unit kompetensi ya. Oke, nah yang kelihatan ini adalah kalau Mas Ayu tanya apakah di unit merekomendasikan itu bebas, bisa sangat tentang itu, enggak bebas. Karena apa? Karena di unit kompetensi, kalau di PowerPoint atau template PowerPoint itu kan teman-teman ada melakukan rekomendasi itu unit kompetensi. Yang pertama adalah merekomendasikan efek bersifat ekuitas, kemudian yang kedua merekomendasikan efek bersifat utang dan sukuk atau EBUS, kemudian melakukan transaksi membuka rekening melakukan pembukaan rekening. Nah, melakukan pembukaan rekening. Jadi 1, 2, 3 ini kelompoknya, seingat saya semua ada itu. Jadi mengacu pada unit kompetensi ini Mas Ayu. Kalau berarti di PowerPoint-nya berarti kan saya hanya merekomendasikan saham atau emiten tertentu, kemudian sama obligasi aja. Karena apa? Karena yang diminta misalnya hanya efek bersifat ekuitas dan
efek bersifat utang dan sukuk. Seperti itu Mas Ayu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau reksadana itu malah di bagian pertama terkait dengan memasarkan melakukan pemasaran mana sih intervensi dasar ini ekuitas utang ekuitas ini menyusun kegiatan pemasaran investasi dasar dan produk investasi dasar syariah. Nah ini adalah mencontohkan kira-kira kalau saya mau membuat pemasaran produk investasi dasar syariah berarti kan 4P-nya gitu kan 4P-nya atau marketing mix-nya terkait dengan investasi dasar atau reksadana konvensional sama reksadana syariah satu-satu gitu kan contohnya satu-satu kemudian itu dijelaskan strateginya seperti apa seperti itu. Oke. Silakan. Ada lagi? Nanti Mas Farhan lagi silakan. Baik Pak, jadi saya mau tanya tentang untuk merekomendasikan efek bersifat utang dan sukuk. Saya masih bingung di bagian jika sudah keluar terkait profil risiko, gimana cara kita merekomendasikan bahwa efek atau hutang sukuk itu cocok untuk agresif, cocok untuk moderat dan konservatif, Pak? Ya nggak perlu kayak gitu juga sih Mas. Kan teman-teman di sini kan mengetahui kan profil resiko kan ada 3, konservatif, moderat dan agresif. Ya cuma tinggal dipilih aja profil resiko itu atau instrumen investasi apa yang sesuai untuk profil resiko tersebut. Nah kalau obligasi sendiri kira-kira teman-teman memperkirakan itu cocoknya untuk profil resiko yang seperti apa? Kalau Konservatif. Konservatif, ya kan? Kalau saham? Agresif. Agresif. Itu sesimpel itu. Nah, tetapi jangan lupa juga nanti ini kan secara apa ya istilahnya instrumen investasi utama ya. Kalau nanti teman-teman di bagian memasarkan investasi dasar atau reksadana itu nanti teman-teman juga harus memecah lagi karena kan reksadana ada 4 jenis kan masih ingat ya ingat reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham. Nah masing-masing itu nanti teman-teman juga harus menyesuaikan yang konservatif itu yang mana, moderat itu yang mana, yang agresif yang mana. Nah karena profil resikonya hanya 3 sedangkan produknya ada 4 yang biasanya saya sampaikan kalau konservatif itu pasti pasar uang itu pasti konservatif. Obligasi itu bisa konservatif to moderat, jadi konservatif agak moderat. Kemudian kalau si campuran itu moderat ke agresif. Nah kemudian yang saham itu baru agresif. Oke, ingat-ingat ya. Kemudian selain itu teman-teman juga harus menuliskan atau memasukkan dalam presentasi teman-teman ini komposisi biar ingat kalau nanti ditanya komposisi reksadana pasar uang itu apa berapa persen 100% di pasar uang, kemudian kalau komposisi pendapatan tetap itu berapa persen di obligasi yaitu maksimal 80%. Kemudian kalau campuran kalau obligasi itu minimal 80% di
obligasi. Kemudian kalau campuran itu maksimal 79% di obligasi atau saham gitu kan. Kemudian kalau saham sendiri itu minimal 80%. Nah itu juga harus diingat-ingat atau nanti bisa dimasukkan dalam PowerPoint untuk membantu cheat sheet gitu kan. Oke. Itu Mas Farhan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, oke Mbak Tina. Bapak kemarin itu kalau nggak salah perlu di-highlight terkait juga risiko investasinya kan Pak? Yes. Itu berarti pas ngasih rekomendasi ya Pak? Oke. Iya. Jadi ngasih rekomendasi resikonya gimana. Kalau kita tahu resikonya kan kita bisa menyesuaikan investasi ini cocok untuk profil resikonya seperti apa gitu Mbak Tina. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Kemudian ada tambahan juga terkait dengan daftar efek syariah ya. Teman-teman tolong ditambahkan itu daftar efek syariah. Kemudian kalau melakukan transaksi itu file atau data terkait dengan fraksi harga, auto reject itu bisa dimasukkan dan itu akan membantu misalkan nanti tolong teman-teman tolong jelaskan bagaimana Anda menjelaskan tentang jam perdagangan bursa, kemudian auto reject, kemudian fraksi harga itu seperti apa. Jadi konsep transaksinya itu bagaimana. Oke. Itu oke. Ini ada pertanyaan. Cara public speaking itu kita POV-nya sebagai sales, karena salesnya personal kita sebagai apa? Sebagai calon pemegang WPPE. Ya, kan belum tentu ya POV-nya sebagai sales, ya dalam artian teman-teman bagaimana, karena kan kadang-kadang gini, kalau biasanya kan POV-nya sebagai pemegang lisensi WPPE. Nah kerjanya adalah pertama 4 kelompok kerja itu melakukan pemasaran, melakukan rekomendasi, melakukan transaksi, dan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemasaran. Nah, kalau ditanya POV-nya yang mana? Ya, POV-nya adalah 4 kelompok kerja itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai pemegang lisensi WPPE pemasaran. Bedanya dengan WPPE full itu adalah ada namanya analisis risiko kegiatan, karena mereka kan POV-nya nantinya sebagai direksi ya. Jadi kan misalkan potensi risikonya apa aja gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian transaksi di level perusahaan. Jadi menghitung netting dari transaksi yang dilakukan oleh para nasabah, misalnya kayak gitu. Oke, gitu Mas Novel. Oke, ada lagi ya, silakan Mas Rashid. Izin bertanya Pak, yang di bagian merekomendasikan investasi dasar syariah itu kan berarti nanti kita rekomendasikan reksadana lebih kurang gitu. Nah untuk reksadananya itu Pak, misal nih saya di reksadana pasar uang rekomendasiin majoris pasar uang. Nah nanti yang di syariahnya harus majoris pasar uang syariah juga kah, atau boleh pakai trimegah atau yang lainnya gitu Pak? Bebas, nggak harus sama. Oh berarti nggak harus ngikut yang konvennya juga ya Pak? Iya betul. Oke, yang penting nanti Mas Rashid bisa menjelaskan bedanya apa, kemudian
fun fact sheet-nya itu isinya apa, itu kalian bisa menjelaskan, oh ini loh menariknya di sini, kemudian kalau punya dana sekian itu bisa membeli di harga atau NAP-nya sekian, nanti dapat unit penyertaannya sekian, kayak gitu. Oke Pak, sama satu lagi di bagian unit kompetisi melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah itu kita menuliskan apa ya Pak? Soalnya kan udah ada menyusun kegiatan pemasaran produk. Nah jadi di bagian unit kompetisi melakukan promosinya itu kita harus menuliskan apa? Oke, kalau promosi, nah kalau melakukan pemasaran sebenarnya kan lebih ke weekly pipeline ya. Teman-teman melakukan segmentasi targeting. Nah, kemudian kalau promosi itu biasanya anggap aja deh, seperti misalkan apa ya, kayak pembukaan rekening gratis, dalam artian hanya KTP dan sebagainya, atau kalau pembelian reksadana ada cashback, pembelian obligasi ada cashback, itu kan ada seperti itu. Jadi bisa teman-teman lihat, googling aja pembelian obligasi dengan cashback kayak apa. Nah itu teman-teman gunakan sebagai referensi, oh promosi produk investasi itu seperti ini, kayak gitu. Berarti kalau saya coba simpulkan, di menyusun kegiatan itu kita ngebuat plannya, nah terus yang di melakukan promosi produk itu kita ya udah aktualisasi dari plan yang udah kita buat di unit kompetisi sebelumnya. Iya, benar. Oke Pak, baik, terima kasih. Makanya di situ kan merencanakan pemasaran, melakukan pemasaran, melakukan promosi. Nah, seperti itu. Promosi juga bisa dimaknai how to promote, bagaimana kita mempromot investasi kita, misalkan mungkin terkait dengan channel distribusinya, atau mungkin promosi apa yang menarik. Nah seperti itu sebenarnya. Tapi kebanyakan dari asesi yang saya akses itu rata-rata promosi lebih ke itu tadi, cashback, kemudian potongan harga, atau bukan fee yang rendah, tapi lebih ke tidak ada minimal transfer atau minimal top up dana pertama, itu apa ya namanya, saya kok lupa, deposit. Nah deposit awal, biasanya ada beberapa perusahaan sekuritas yang sudah memiliki nama itu deposit awalnya cukup tinggi ya, gitu kan. Silahkan Mbak Tin. Maaf Bapak banyak tanya. Nggak apa-apa, malah seperti itu bagus, saya lebih senang karena kan kalau teman-teman bertanya berarti teman-teman sudah mengerjakan, kalau belum bertanya belum mengerjakan biasanya. Oke, yuk. Melanjut pertanyaan yang Rasi tadi, misalkan udah ngasih rekomendasi untuk produk yang reksadana pasar uang nih Pak. Jadi kan dari keempat jenis itu, apakah untuk masing-masing jenisnya itu perlu merekomendasikan satu produk konvensional sama syariah? Enggak. Jadi pilih dua aja, misalkan nih, satu konven, satu syariah, itu aja. Kemudian biasanya, nah kalau di template yang saya berikan, yang saya buat itu tidak dibedakan seperti itu. Tapi kalau nggak salah template yang kedua yang saya kirim itu membedakan. Jadi memilih dua reksadana, satu konvensional, satu syariah, kemudian di bedah secara 4P kalau nggak salah ya, produknya apa, price-nya berapa, yaitu NAP-nya, kemudian promosinya seperti apa, place dapat diperoleh di mana, seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian kalau dalam hal melakukan
atau merencanakan pemasaran. Nah, merencanakan pemasaran itu berarti nanti rekan-rekan merencanakan pemasaran untuk produk-produk itu, tidak hanya reksadana aja, tapi termasuk saham dan obligasi gitu juga. Oke, baik Bapak. Oke. Yuk, Mas Farhan. Baik Pak, terima kasih. Saya mau tanya Pak, untuk bagian melakukan evaluasi dan monitoring, ini berarti kita menganggap bahwa diri kita sudah melakukan pemasaran tersebut, lalu kita kita pura-pura mengevaluasi pemasaran kita gitu Pak? Iya. Oh, Jadi biasanya kalau saya buat itu saling terkait, yaitu kertas kerja yang di awal, yaitu weekly report, yaitu kan ada kegiatannya apa, kemudian mitranya siapa, kemudian targetnya siapa, atau targetnya apa. Misalkan nih targetnya pembukaan rekening, atau targetnya penjualan obligasi reksadana, nah itu berapa. Nah, dari target itu kemudian channel distribusinya atau channel pemasarannya seperti apa. Misalkan ini secara offline pakai workshop atau pakai gathering, kemudian ini secara online misalkan Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian dievaluasi itu yang kita lakukan. Nah, kegiatan ini tuh meningkatkan meningkatkan berhasil nggak, sesuai target apa enggak. Nah, kalau yang nggak sesuai target itu yang mana, yang nggak sesuai target yang mana. Apakah yang pemasaran secara offline itu memberikan hasil yang maksimal, atau pemasaran yang online itu memberikan hasil yang maksimal. Kalau misalkan tidak, seperti apa. Nah, ya itu dummy, dalam artian seakan-akan kan teman-teman juga belum melakukannya, belum pernah melakukan itu gitu kan, tapi kan tahu konsep itu bisa dilakukan. Dalam artian bagaimana kita membuat perencanaan pemasaran, kemudian eksekusi, kemudian evaluasi dan monitoringnya seperti apa, kayak gitu. Jangan lupa kalau dalam evaluasi dan monitoring ditambahi tindak lanjut, tindak lanjutnya seperti apa. Oke, itu ada lagi Mas Farhan? terima kasih Pak. Nanti saya tanya lagi. Oke, yuk siapa lagi yuk? Kalau belum ada pertanyaan, siapa yang mau volunteer? Oke, Mas Rashid, silakan. Izin Pak terakhir terkait Nggak usah terakhir, kita masih ada waktu sampai jam 9. Oh iya Pak, untuk yang konten sama syariah tadi berarti yang harus dibuat kedua itu yang pertama yang investasi dasar sama yang ebus dulu ya. Untuk yang apa? Ini yang perlu dibuat, yang perlu direkomendasikan dibagi dua dalam konten sama syariah tadi cuma yang investasi dasar sama yang untuk surat utang doang kan Pak ya? Oke, kalau dilihat dari unit kompetensinya, ya hanya obligasi konvensional, sukuk, kemudian reksadana konven dan syariah. Kalau saya baca ya, tetapi teman-teman juga harus menyiapkan pemahaman tentang saham syariah dan saham konvensional. Jadi apa itu saham syariah dan bedanya apa, kemudian daftar efek syariah itu apa, terus bagaimana daftar efek syariah itu diperoleh, kayak gitu Mas Rashid. Jadi tetap harus disiapkan itu. Cuma bisa dimasukkan ke presentasi sekalian, tapi tidak juga nggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Mas Farhan. Oke Pak, izin bertanya lagi. Jadi untuk di PowerPoint yang sudah Bapak kasih, untuk
jenis profil resiko yang konservatif, moderat, dan agresif kan di situ ditulisnya instrumen yang disarankan seperti misalnya reksadana, campuran pasar uang atau saham. Nah itu apakah misal di bagian reksadana atau obligasi kita mencantumkan juga produknya, misal contohnya itu kalau saya di RDPU Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, apakah itu dicantumkan juga atau cuma misal reksadana Kali itu pasar uang gitu? cuma yang secara umum aja. Oh iya. Betul, secara umum. Oh, sama ini Pak, mau tanya lagi, untuk batas nilai 0 sampai 100 itu untuk lulus dapat BPPT itu di berapa Pak? Oh, wah ini yang agak sulit. Dulu kalau zaman saya masuk ke industri ini, itu modelnya CBT, komputer based. Jadi nggak komputer based juga sih, tertulis, ujian tertulis. Jadi ada 100 soal, kemudian BPPE itu 65% harus benar. Jadi 65 harus benar. Kalau itu enggak lulus. Nah, kalau dulu gitu, jadi cut off point begitu 65% jawaban benar, saya sudah bukan kompeten sih. Kalau dulu lulus sertifikat, namanya ujian profesi pasar modal. Setelah itu dulu nggak dapat sertifikat kompetensi dari BNSP atau sertifikat kompetensi apapun, cuma pernyataan bahwa lulus ujian. Setelah lulus ujian, berkas itu untuk syarat pengajuan izin, istilahnya izin praktek ke, kalau dulu namanya Bapak PAMLK, kalau sekarang jadi OJK, kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu beda lagi. Sekarang harus assessment. Nah, assessment ini yang tidak ada tidak ada standar. Apakah kalau sekian pasti lulus, kalau sekian enggak. Tapi lebih ke bagaimana nanti rekan-rekan menunjukkan atau presentasi teman-teman dan menjawab pertanyaan diskusi kepada asesor. Contohnya adalah misalkan nih, kalau saya menanyakan Mbak Tina, Anda sebagai pemegang lisensi WBPE, tolong dengan berkaitan dengan penjualan reksadana, tolong jelaskan dengan fun fact sheet poin apa yang paling menarik untuk Anda jelaskan kepada nasabah. Ya, itu berarti nanti Mbak Tina menjawab seakan-akan saya calon nasabah, kemudian menjelaskan fun fact sheet agar saya tertarik untuk membeli reksadana itu. Gimana Mbak? Udah siap? Belum Bapak. Oke, itu salah satu ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mempersiapkan itu. Kemudian setelah itu belum selesai, kemudian saya tanya, oke, Mbak Tina, saya tertarik nih, saya mau beli reksadana itu. Kemudian saya punya uang 20 juta. Nah, kemudian kalau saya beli, apa bukti kepemilikan saya atas reksadana itu? Oke, kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Oke, masih bingung? Oke, dipelajari lagi. Karena apa? Karena kalau itu kurang lebih pertanyaan ini pertanyaan dasar ya. Karena apa? Karena ini adalah ketika nanti kita di industri ini terjun, kemudian menawarkan reksadana. Oh Bu, ini
reksadana ini bagus bla 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 bla. Oke mas, saya mau beli 20 juta. Oke siap. Habis itu nanti saya dapat apa mas? Terus apa mbak? Surat Bingung konfirmasi transaksi. Surat konfirmasi. Oke. Sudah bisa atau berani menjawab, bagus. Surat konfirmasi transaksi. Oke. Surat konfirmasi transaksi itu kan bukti pembelian, bukan bukti kepemilikan. Nah, bedanya apa? Gini, bedanya adalah kita ke Indomaret, kemudian kita beli Coca-Cola, kemudian kita dapat struk. Oke. Bukti kepemilikan, bukti pembelian itu adalah struk, ya kan? Struk pembayaran tadi itu bukti confirmation, transaksi konfirmasi. Nah, kalau bukti kepemilikan saya punya atau memiliki 1 botol Coca-Cola. Nah, kalau saham, bukti kepemilikannya dalam bentuk apa kira-kira? Lot. Ya, lot atau lembar saham. Nah, kalau reksadana, Unit. unit penyertaan gitu. Itu adalah bukti kepemilikan. Jadi kalau misalkan nih saya punya 20 juta, terus teman-teman cek apa agar kita bisa menjawab, oh nanti bapak ibu akan memiliki kepemilikan unit penyertaan. Nah, unit penyertaannya itu kalau beli 20 juta itu akan memperoleh sekian unit penyertaan. Nah, bagaimana kira-kira untuk menjelaskan hal tersebut? Nah, jadi teman-teman nanti ngecek fund fact sheet yang teman-teman pakai. Kalian lihat namanya NAB-nya, nilai aktiva bersihnya, ya kan? Nilai aktiva bersih itu berarti kan NAB per unit. Berarti itu sama aja dengan harga saham per lembar saham, gitu kan? Harga per lembar saham, harga reksadana per unitnya itu NAB. Jadi kalau uang 20 juta tinggal dibagi aja dengan NAB, nanti akan dapat berapa unit kepemilikan. Oke, dicatat ya. Oke. Tadi Mas Farhan belum selesai atau udah selesai pertanyaannya? Udah Pak, tapi nanti Bapak lanjutin dulu aja. Oke. Mbak Tina kok nggak jadi? Buru lupa. Nanti inget-inget lagi Pak. Oke, yo, Mas Novel. Ya Pak, izin bertanya Pak, terkait dengan unit kompetensi yang melakukan transaksi efek itu nanti kita hanya melampirkan bukti, maksudnya kita hanya melampirkan kayak misal kita beli saham BCA di hari Senin dengan harga sekian, atau kita juga perlu melampirkan misal perkembangan harganya gitu Pak, misal di 3 hari kemudian nyata harga naik sehingga menghasilkan profit. Nah itu apakah seperti itu atau gimana Pak? Nggak perlu. Ntar seingat saya kalau di slide yang saya kirim yang terakhir, yang terakhir itu yang kertas kerja BPPEP ini ya. Oke. Jadi jet reaction bukan. Nah, oke, ini ya. Teman-teman, ini sebagai catatan, ini yang saya share ini adalah template dari tempat pelatihan sebelah yang saya ampu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan membuat template-nya kayak gini, tetapi kalau isinya boleh kayak gini, dalam artian isinya kalian modifikasi warnanya kayak apa susunannya, tapi jangan menggunakan template ini karena ini punya lembaga training sebelah. Kalau teman-teman nggak mengikuti lembaga training ini nggak dapat, tapi karena saya trainernya saya beri ya, tolong ya jangan digunakan ya. Oke.
Nah, ini contohnya tadi apa sih pertanyaannya? Oh, melakukan transaksi. Nah, dalam unit kompetensi melakukan transaksi ini, nah yang disampaikan ini bisa sih. Ini dalam hal ini adalah untuk memberikan informasi kepada asesor bahwa kita tahu nih ketentuan for sale sekuritas, tapi nggak dilampirkan juga nggak apa-apa. Teman-teman melampirkan ini aja. Yang pertama, mekanisme perdagangan saham, karena ini umum, semua orang juga tahu bahwa bagaimana transaksi saham itu terjadi, dan teman-teman mau nggak mau juga harus memahami ini. Maksudnya apa? Oh, kita harus melakukan transaksinya seperti apa di sini. Yang kedua, kalau kalian sudah terbiasa melakukan transaksi, dalam hal melakukan transaksi ini teman-teman bisa mengcapture langkah kalian melakukan transaksi, ya kan. Dulu kalau masih ingat waktu mata kuliah saya itu kan kalian bisa melakukan transaksi saham kan. Nah itu kan di capture atau bisa tuh untuk digunakan sebagai bukti bahwa oh saya memahami cara perdagangannya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua ini harus dilampirkan jam perdagangan, kemudian time priority, price priority, fraksi harga, dan auto rejection. Ini harus dilampirkan. Setidaknya untuk kalian pahami, pertama dipahami dulu. Yang kedua untuk cheat sheet kalau asesor nanti ada yang bertanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah unit kompetensi melakukan transaksi ekuitas. Kemudian yang kedua melakukan transaksi EBUS. Nah, EBUS itu ini. Nah, alur obligasi, kemudian administrasi. Nah, kalau ini yang ditampilkan saja. Kemudian dalam melakukan transaksi obligasi, kalau yang saya share, template yang pertama saya share itu lebih detail. Nah, kalau ini lebih simpel. Kalau saya ada bukti, oh ini loh formulirnya seperti ini, kemudian pemesanannya seperti ini. Kalau ini enggak, ini lebih simpel. Nah, tetapi teman-teman harus mencari informasi bagaimana melakukan transaksi obligasi. Nah, seperti itu. Oke, itu Mas Novel. Halo. Oke. Gimana, Mas Novel? Oke. Mas Novel. Pak, mau tanya. Oke, silakan Mbak Anissa. Pak, nanti tuh kita presentasinya apakah misal satu hari serentak 15 orang atau kita bisa milih tanggal, Pak? Nah, ini yang besok Senin sedang baru kami koordinasikan, karena kan rencananya memang Kamis Jumat berarti 18-19 ya, 18-19. Tapi karena kita per 31 kemarin saya sempat diskusi dulu dengan LSP, itu mau satu hari atau berapa, karena kalau misalkan satu hari berarti akan butuh asesor banyak, karena satu asesor itu maksimal hanya 5 itu berarti dari jam 8 sampai jam 6 sore biasanya, atau setengah 6 lah, sampai jam 5 lah. Nah, dari jam 8 sampai jam 5 itu hanya 5 asesi. Nah kalau 30 berarti kan bagi 5 kan berarti ada 6 asesor. Nah kalau misalkan serentak berarti ada nggak 6 asesor yang available di hari itu. Nah itu baru besok Senin kami diskusikan. Kemudian kalau misalkan tidak, berarti misalkan hanya 2 atau 3 asesor, berarti ada 2 hari. Dan waktunya nanti melihat jadwalnya, karena bisa dapat pagi atau bisa dapat siang atau sore. Seperti itu Mbak Nisa.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Mau nanya Pak, Oke. sertifikasinya yang hari Kamis Jumat itu online atau offline ya Pak? Asesmennya untuk kali ini, maksudnya untuk angkatan ini online. Saya tidak mau ribet-ribet offline, karena kalau offline harus mendatangkan 6 asesor dan teman-teman harus mempersiapkan harus offline juga. Nah, tetapi online-nya ini baru dalam besok juga kami diskusikan, karena online ini lokasi untuk teman-teman melakukan asesmennya ini yang akan dibicarakan, apakah bisa di tempat masing-masing atau harus di kampus, karena permasalahannya adalah jaringan internetnya, seperti itu. Karena ada beberapa asesi yang jaringan internetnya tidak bagus, itu akhirnya tidak bisa melakukan asesmen kayak gitu, Mbak Nida. Kalau misalnya nanti dilakukan secara offline atau online tapi perlu ke kampus, tolong ini ya Pak, dikabarinya Mbak dadakan, soalnya saya masih di luar kota Pak. Oh ya, oke. Tapi kemungkinan besar sih online, tetapi harus menyiapkan lokasi yang mendukung, yaitu ruangan yang private. Jadi nggak boleh tuh di kafe atau di di tempat yang ramai, itu nggak boleh, karena kan harus fokus. Yang kedua adalah jaringan internetnya mendukung. Pak, sama saya mau nanya satu lagi Pak. Jadi tadi sempat disinggung juga sama Bapak, dan based on what I'm looking for, assessment sekitar tahun 2022 untuk WPPEP itu dibagi menjadi 2, assessment yang belum berpengalaman dan yang sudah berpengalaman. Untuk yang belum berpengalaman itu setelah pendaftaran dokumen itu tuh ada tes yang CBT yang Bapak sebut tadi, baru setelah itu presentasi Pak. Apakah itu masih relevan dengan tahun 2026 yang sekarang, atau kita cuma presentasi aja Pak? Oh, nanti presentasi aja. Presentasi dan apa istilahnya? Nanti asesor akan meminta kalian atau teman-teman melakukan demonstrasi. Nah, demonstrasi itu misalkan tadi saya seperti yang saya tanyakan ke Mbak Tina, tolong anggap saya sebagai nasabah, calon nasabah, jelaskan atau yakinkan saya untuk membeli reksadana yang ingin atau yang ditawarkan, seperti itu. Atau kalau enggak, jelaskan tentang obligasi syariah, obligasi konvensional, bedanya apa, kayak gitu. Oke. Ya Mas Wak. Baik Pak, mau tanya untuk terkait waktu presentasi itu saya kurang tahu jam berapa lama waktunya, itu berapa lama ya Pak? Apakah sampai 30 menit? Oke, itu tergantung masing-masing asesor kalau itu. Kalau saya pribadi ketika mengakses, saya batasi 25 menit. Karena apa? Karena rata-rata peserta asesmen ini menggunakan template yang plek ketiplek kayak gini. Jadi malas banget, saya pasti udah tahu isinya apa gitu kan. Yang misalnya kayak gini, terus kayak gini, itu kan plek ketiplek. Nah, itu jadi enggak menarik. Makanya saya batasi 25 menit. Setelah itu saya lebih ke diskusi dan tanya jawab untuk mengkonfirmasi beneran paham nggak nih yang disampaikan di sini, misalkan time priority, price priority itu apa, konsep ini tuh seperti apa, jelaskan maksudnya apa. Kemudian kalau fraksi harga itu gimana jelasinnya kepada nasabah gitu kan. Auto rejection
itu seperti apa, bedanya di mana dengan fraksi harga gitu Mas Farhan. Oke, baik Pak. Sama saya mau tanya lagi untuk apakah Bapak ada tips untuk kami memungkinkan menaikkan probabilitas untuk kita lulus, Pak? Ya ada, ya dipelajari semuanya. Oke, Nah, iya ada, karena ini bukan kayak kita ngerjain soal. Nah ini yang jadi masalah, kita nggak ngerjain soal seperti kalian ngerjain UAS, UTS gitu kan. Ini lebih ke ya kayak teman-teman kalau sidang tugas akhir itu teman-teman sudah melakukan gitu kan, terus baru sidang tugas akhir. Tapi kan ini teman-teman kan belajar untuk menjadi seorang WPPE itu kayak apa, atau ini kan baru tahu, baru kegiatannya ngapain aja. Nah setelah itu teman-teman diujinya itu. Nah berarti mau nggak mau teman-teman setidaknya sampai nanti pemberitahuan kapan kita akan melakukan assessment, kalian bisa tuh tanya entah ChatGPT atau tanya teman yang Mas Aji deh, atau teman yang Pialang, atau itu seperti apa sih seorang perantara pedagang efek. Tetapi setidaknya kelompok pekerjaan itu udah membantu teman-teman dalam artian pekerjaannya seperti ini, memberi gambaran. Pertama, melakukan pemasaran kan sebenarnya simple ya, melakukan pemasaran. Yang sulit adalah konfirmasi terkait product knowledge dan teman-teman terkait dengan produk yang ditawarkan oleh rekan-rekan. Nah itu yang sulit kan itu. Nah melakukan pemasaran ya marketing mix, kemudian STP itu kan, membuat kegiatan itu seperti apa, itu teman-teman pasti udah paham. Tetapi tadi pertanyaannya, kalau menjual, mau menawarkan obligasi terus ditanyain bedanya obligasi konvensional sama syariah apa. Nah kalau nggak bisa menjelaskan kan lucu kan, berarti kan kita belum siap. Nah kemudian melakukan rekomendasi. Oke, melakukan rekomendasi bla bla bla. Terus habis itu pertanyaan, misalkan teman-teman sudah membuat analisis, melakukan rekomendasi itu, kemudian disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi dari nasabah Anda. Misalkan kayak gitu, direkomendasikan saham Bank BCA kan. Tapi nasabah Anda enggak, saya mau beli saham brand gitu kan. Bagaimana cara Anda menjelaskan? Kan belum tentu secara analisis Anda brand itu menarik dan sesuai dengan profil resikonya. Nah pertanyaan itu adalah pertanyaan kasus yang juga sering muncul ketika ketemu asesor tertentu. Itu masalah. Oh, berarti tetap ada pertanyaan studi kasus gitu, Pak? Oh iya, karena dalam asesmen itu ada beberapa metode pertanyaannya. Kalau hanya untuk mengetahui task skill itu berarti hanya pertanyaannya sederhana. Coba jelaskan cara pembukaan rekening. Itu levelnya rendah. Di atas itu ada task management skill. Nah, TMS, task management skill itu berarti bagaimana kalau ada problem. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu management skill. Kemudian setelah itu ada job, lupa saya. Nah, kalau itu lebih ke itu pertanyaannya, contohnya saya juga kadang-kadang cuma bertanya aja sih, tapi nggak tahu
belum hafal terkait dengan JRES. Job role itu aspeknya oke. Nah, kalau task management skill itu kalau ada kegiatan yang berbeda, nah, saya munculkan saja. Jadi nanti akan ada beberapa metode pertanyaannya. Task skill menyelesaikan tugas inti atau spesifik itu berarti yang paling sederhana. Kemudian task management skill. Nah, kemudian yang contingency, ini yang kalau saya kasuistik tuh ini contingency CMS. Kemudian job role itu kalau misalkan ada perubahan, misalkan nih teman-teman sudah memberikan rekomendasi A kepada nasabah tersebut, kemudian beberapa hari kemudian dari equity research atau dari pusat itu ada perubahan rekomendasi terhadap saham itu. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Padahal tadinya rekomendasi beli terus jadi rekomendasi jual. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu berarti job role, berarti kemampuan beradaptasi. Nah, ini adalah istilahnya pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui level mana rekan-rekan itu kompeten dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Terus gimana ini? Jadinya mau ada yang berani presentasi belum? Kasih rek dong yang sudah berani atau yang belum. Banyakan mana? Saya boleh nyoba nggak Pak? Tapi silakan. Nggak apa-apa. Oke, ya, sebentar saya izin share screen. Oke, sebentar. Udah belum ya? Share screen-nya. Bisa langsung kelihatannya Mas, coba.
Halo, Pak. Tadi Oh, itu. Pak, sebentar. Maaf, Pak. Tiba-tiba kok dia jangan keteduh kan. Enggak, Pak. Ikutan sebentar. Ini Pak, udah lihat, Pak. Iya ya. Nah, oke. Nah, ini kalau Jadi- bisa backgroundnya diganti ya, jangan sama kayak yang tadi. Ini kayaknya udah beda sih, Pak. Oh, beda ya? Kok ambil visual Beda sih. tadi? Nah, Iya, agak mirip. Tapi untuk judulnya ini, covernya ini, oh iya, betul. Gimana? covernya seperti ini atau ada yang harus diganti, Pak? Enggak apa-apa kalau cover. Oh iya, baik. Kalau cover enggak apa-apa. Oke, baik. Silakan Pak Farhan untuk melakukan presentasi. Waktu 25 menit, silakan. Oke, selamat malam Pak Elton sebagai asesor melakukan nama saya Arfiandi. Di sini saya mencoba untuk mengambil sertifikasi dari BPPE. Ini untuk nama saya Arfiandi dengan NIM 22 SV21153. Di sini untuk kelompok pekerjaan perantara pedagang efek ada 4, yaitu pemasaran, rekomendasi, transaksi, dan evaluasi. Lalu untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan unit kompetensi seperti ini, Pak. Ini Pak, saya mau tanya, apakah ini harus dibacakan Nggak. atau bagaimana? Nggak usah langsung. Nggak perlu, langsung aja. Oh, baik, Pak. Jadi terus untuk strategi pemasaran produk investasi berdasarkan marketing mix 4. Jadi untuk produknya di sini saya merekomendasikan untuk membeli saham. Untuk produknya ada saham BCA, saham Adro, sama RDBU Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Untuk harganya saham BCA di 5.925 per lembar, saham Adro di 2.280 per lembar. Untuk RDPU-nya di harga 1.474,96 per NAV-nya. Untuk place-nya tempatnya bisa membeli di aplikasi Stockbit dan Bibit. Untuk promotionnya di sini kita melihat bahwa harga saham itu diskon 45% dari ATH, yang mana di informasi yang saya baca itu di technical analysis, jika harga suatu aset itu turun 50%, maka ada chance untuk dia naik kembali, untuk ada chance untuk rebound. Terus untuk promosinya yang kedua adalah akan diberikan analisa market setiap hari. Terus untuk saham, jika nasabah tersebut merupakan tipe investor yang agresif, akan dikasih tahu, akan diberikan insight untuk kapan masuk sahamnya, entry masuk sama exit masuknya, dan bisa dibeli mulai dari 10.000 untuk reksadananya. Lalu untuk memasarkan Di sini Mas, kembali ke atas dulu. Nah, di sini di bagian ini kan judulnya strategi unit kompetensinya ya, strategi unit pemasaran produk investasi dan Nah, investasi dan itu kan sebenarnya sudah aja. Nah, oke, Mas Farid nggak apa-apa nulis ini, tetapi ditambahkan reksadana yang konvensional. Jadi 4 produk. Nah, kayak kan 4 produk. Kemudian tambah 1 ya reksadana yang konvensional. Nah, setelah itu price-nya udah benar, berarti kan langsung harganya, place-nya juga udah, tapi promosi ini kelihatannya cuma untuk saham doang nih kalau nggak salah. Oh iya, Pak. Ya, promosi untuk yang reksadana itu yang seperti apa? Kalau bisa ya dibuat 2 untuk promosi yang saham itu seperti apa, promosi yang reksadana itu seperti apa, kayak gitu. Baik, Pak. Oh iya. Oke, next. Nextnya untuk memasukkan efek produk bersifat investasi dasar. Ini untuk dokumentasinya, segmentasinya itu usia penghasilan pekerjaan usia di 25 sampai 55 tahun dengan penghasilan 10 sampai 100 juta per bulan. Saya memilih untuk pegawai swasta atau pengusaha. Untuk geografisnya Yogyakarta dan online.
Jadi selain kita melakukan canvassing offline, saya juga melakukan canvassing secara online. Untuk psikografisnya itu profil resikonya rendah. Di sini untuk kelompoknya orang yang membutuhkan produk investasi yang liquid